Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, kali ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman semua mengenai apa sih internet dan aktivisme online. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini ya. Topik kita kali ini adalah internet dan aktivisme online. Dengan fokus kajian, kitabisa.com sebagai bentuk dari aksi kolektif dalam masyarakat jaringan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu internet dan aktivisme online, serta kajian yang akan kita bahas, marilah kita simak tayangan berikutnya. Nah, apa sih aktivisme online ini? Mari kita cari tahu definisinya. Aktivisme online merupakan bagian dari bentuk aktualisasi dari praktik politik digital dalam masyarakat. Nah, adapun pengertian digital politik atau politik digital memiliki pengertian multi-interpretatif. Namun demikian, kristalisasi dari berbagai macam konsep tersebut kemudian merujuk pada terbentuknya ruang publik dalam dunia maya atau cyberspace. Nah, ruang tersebut adalah arena non-struktural, dinamis, dan egaliter yang memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dan berpendapat melalui jaring online. Perkembangan cyberspace di Indonesia sendiri memang lambat, namun menunjukkan tren positif dalam penyebarannya. Salah satu media online nasional, yaitu tirto.id, pernah membahas mengenai aktivisme di media sosial. Dalam infografis yang dibuatnya, mengutip dari 3 pendapat. Yang pertama dari Bonilla dan Rosa tahun 2015, yaitu aktivisme yang terjadi dengan bantuan tagar akan mampu mendukung solidaritas yang tidak sekedar terjadi di dunia digital, tetapi juga di kehidupan nyata. Aktivisme di ranah digital membantu terangkatnya isu di media massa. Kemudian, dari Melina Lim tahun 2013 dalam sebuah jurnal yang mengatakan bahwa narasi yang sederhana, kongruen dengan narasi dominan cenderung berisiko kecil, serta penggunaan simbol-simbol tertentu mendorong suksesnya suatu aktivisme. Media sosial bisa menjadi instrumen aktivisme yang efektif karena jangkauan halayaknya yang begitu luas dan mudahnya suatu isu disebarkan dengan cepat. Kemudian, dari Janet Johnson mengatakan bahwa media sosial merupakan jalan yang baik untuk mengorganisasi suatu aksi. Kita bisa menemukan orang-orang dengan pemikiran atau mungkin minat terhadap isu yang serupa lebih cepat. Nah, aktivisme online yang kita pahami saat ini banyak didefinisikan bersamaan dengan perkembangan dan maraknya penggunaan jejaring sosial seperti blog, Facebook, dan Twitter sejak sekitar tahun 2004. Namun, sebenarnya aktivisme online telah berawal jauh sebelum itu. Di Indonesia, seperti yang juga di banyak negara, di mana media atau kanal informasi dikontrol, disensor, atau dikuasai oleh pemerintah. Media-media baru seperti blog atau forum diskusi online berfungsi untuk menyebarkan informasi atau berita oleh warga negara dan menjadi tempat warga berdiskusi dan menyebarkan informasi. Pada tahun-tahun terakhir menjelang kejatuhan rezim Orde Baru di Indonesia misalnya, internet digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi bawah tanah karena informasi yang ada di media massa dikontrol dan disensor sepenuhnya oleh pemerintah. Internet juga berguna memperkuat jaringan para aktivis pro-demokrasi dan menumbuhkan solidaritas dukungan bagi gerakan para aktivis tersebut. Lewat mailing list atau milis, seperti Apa Kabar Indonesia, yang sangat marak pada akhir dekade 90-an, para aktivis serta pendukung gerakan pro-demokrasi ini bertukar berita dan informasi. Penggunaan milis semakin marak karena 3 hal.
Yang pertama, ketersediaan perangkat keras seperti modem dan PC yang memadai sejak pertengahan tahun 1980-an. Kegiatan komunitas di Indonesia yang kedua, kegiatan komunitas di Indonesia yang mulai bereksperimen dalam penggunaan perangkat keras tersebut. Dan yang ketiga, adanya komunitas-komunitas warga negara Indonesia di luar negeri, terutama pelajar yang mulai menggunakan email untuk berkomunikasi. Pada masa itu, milis Apa Kabar Indonesia bahkan mencapai angka 250.000 baca dari 96 negara di seluruh dunia. Salah satu milis Indonesia dengan jumlah pembaca terbesar dalam sejarah internet. Aktivitas digital menjadi semakin marak seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap jaringan internet. Kepemilikan perangkat untuk mengakses internet tersebut, serta terutama maraknya jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter atau juga Instagram, contoh peristiwa hashtag koin untuk Prita yang terjadi pada tahun 2009 membuat orang mulai banyak berbicara dan mempertimbangkan peluang dari teknologi dan terutama media sosial untuk aktivisme. Peristiwa ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana teknologi memiliki dampak untuk memperbesar kapasitas suatu aksi atau kampanye menjadi gerakan yang didukung oleh masyarakat luas. Selanjutnya, kita akan beralih mengenai aksi kolektif dalam masyarakat jaringan. Apa sih aksi kolektif dalam masyarakat jaringan? Mari kita simak bersama. Aksi kolektif adalah semua aktivitas yang melibatkan dua atau lebih individu untuk berkontribusi terhadap upaya kolektif atas dasar kepentingan bersama dan berpeluang untuk mendapat keuntungan dari tindakan terkoordinasi tersebut. Teori aksi kolektif atau Collective Action Theory telah intensif digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek perilaku manusia. Perspektif aksi kolektif sangat berguna dalam menjelaskan beragam fenomena, termasuk gerakan sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Keanggotaan dalam kelompok kepentingan, operasi aliansi internasional, pembentukan komunitas elektronik, pembentukan hubungan antar organisasi, pembentukan penetapan standar organisasi, bahkan perilaku masyarakat. Nah, menurut Castell pada tahun 2000, mendefinisikan masyarakat jaringan sebagai masyarakat dengan fungsi dan proses dominan yang dibentuk oleh jaringan, baik internet, intranet, dan jaringan kerjasama berbagai perusahaan, organisasi, negara, hingga jaringan pergaulan. Secara sederhananya, masyarakat jaringan merupakan individu maupun komunitas yang berada dalam dunia maya atau cyberspace. Jadi, aksi kolektif dalam masyarakat jaringan adalah aktivitas yang melibatkan dua atau lebih individu maupun kelompok yang terlibat interaksi sosial, termasuk di dalamnya adalah gerakan sosial dalam dunia maya atau cyberspace. Selanjutnya, kita masuk ke apa sih contoh dari internet dan aktivisme online ini. Nah, sebenarnya ada banyak contohnya ya. Di antaranya tagar atau the power of hashtag. Salah satu contohnya adalah hashtag Save KPK, hashtag yang di awal tadi koin untuk Prita, dan lain-lain. Terus ada petisi online seperti change.org dan yang lain-lain juga. Terus sampai penggalangan dana secara online atau crowdfunding. Yang akan kita bahas adalah kitabisa.com. Kitabisa.com merupakan salah satu wadah untuk berdonasi maupun penggalangan dana secara online atau crowdfunding. Kategorinya adalah crowd donating. Platform ini merupakan salah satu gerakan sosial yang merepresentasikan tindakan atau aksi kolektif yang acap kali dilakukan di dunia nyata dan terbatas ruang dan waktu, berubah ke dunia maya atau cyberspace.
case study seiring dengan perkembangan teknologi dan cakupannya menjadi lebih luas bahkan tak terbatas jarak dan waktu. Sejarah kitabisa.com sendiri itu berawal dari keinginan membuat gerakan sosial pada tahun 2013 oleh foundernya, yaitu Al-Fatih Timur atau yang biasa akrab dipanggil Kimi, membuat Kitabisa sebagai wadah bagi siapapun yang ingin mewujudkan proyek sosialnya. Seiring waktu, Kitabisa bertransformasi menjadi platform galang dana dan berdonasi secara online. Perjalanan tak selalu mulus, namun semangat tak pernah tergerus. Itu salah satu motivasinya. Kini Kitabisa telah menghubungkan lebih dari 1 juta hashtag orang baik menurut mereka atau para donatur dan menyalurkan lebih dari 500 miliar rupiah donasi bagi pihak yang membutuhkan. Sebagai update terbaru itu sekarang sudah mencapai lebih dari 600 miliar rupiah ya. Jadi 2013 Kitabisa lahir sebagai gerakan sosial, 2014 beralih fokus menjadi wadah donasi online, 2017 meluncurkan aplikasi, dan 2018 itu lebih dari 1 juta donatur terhubung dan lebih dari 500 miliar rupiah dana telah terkumpul. Baik, terakhir saya ingin menunjukkan bahwa platform ini juga memiliki sebuah kontradiksi. Pada satu sisi, kitabisa.com memfasilitasi orang untuk memberikan donasi. Kitabisa.com memberikan kesempatan pada pembaca atau warga net untuk menjadi donatur karena tergerak hatinya oleh apa yang ditampilkan kitabisa.com. Namun di sisi lain, platform kitabisa.com juga mengambil keuntungan dari apa yang ditampilkan. Bagi saya sendiri, kontradiksi yang ada di sini bukan menjadi sebuah sisi negatif, karena keuntungan yang diambil oleh perusahaan juga untuk penunjang jalannya platform ini. Nah, sisi negatif yang agak mengusik saya justru sisi komodifikasinya, yaitu jualan konten seperti kemiskinan, kemanusiaan, dan kesehatan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian publik. Halayak seolah disuguhi ketidakmampuan atau kelemahan dari calon penerima bantuannya tersebut. Kemudian, para donatur menjadi simpati dan iba terhadap kondisinya tersebut yang bahkan kadang diungkap sampai sangat detail penggunaan dana dari donatur tersebut. Demikian pembahasan dari saya mengenai internet dan aktivisme online. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.